Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, video kali ini saya Eka Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Lampung Selatan. Pada video kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata tugas modul 2.3, yaitu coaching supervisi akademik. Saat ini di samping saya sudah ada Ibu Siti Hayati Nufus. Ya. Selamat siang Ibu. Siang mereka. Jadi di sini kami akan melaksanakan praobservasi kelas. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan observasi kelas. Baik. Sehat, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, sehat, Baik. luar biasa. Iya, luar biasa sekali ya Ibu. Baik, Ibu, di sini saya mau melakukan praobservasi bersama Ibu. Ibu tidak keberatan ya? Tidak. Oke. Boleh. Terima kasih. Jadi di sini di praobservasi ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Nufus. Apakah boleh Ibu? Boleh. Iya, silahkan mereka. Jadi pertama, tujuan praobservasi ini adalah supaya nanti ketika Bu Nufus melaksanakan observasi di sekolah, melaksanakan observasi di kelas, Bu Nufus bisa lebih percaya diri, bisa lebih merasa, oh saya sudah sangat siap, begitu kira-kira Bu. Kemudian mengenai pertanyaan yang ingin saya ajukan, pertanyaan pertama yaitu kira-kira untuk observasi kali ini tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu apa Bu? Ya, untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah salah satunya peserta didik dapat memahami pengertian barisan aritmatika. Gitu mereka. Jadi tujuan pembelajarannya Bu Nufus ingin supaya peserta didik ini bisa Paham? paham Iya, tentang betul. Barisan aritmatika. Oke. Selanjutnya untuk materi ini sendiri, area yang mau Bu Nufus kembangkan itu apa? Area yang mau dikembangkan mungkin peserta didik dapat pemahaman dari barisan aritmatika, bisa membantu suku-suku dalam deret bilangan, dan tingkat lanjutnya itu bisa menganalisis data. Gitu mereka. Ya baik. Jadi yang mau dicapai bagian pengembangannya itu adalah si anak ini bisa menganalisis data nantinya. Iya, karena berhubungan dengan aksi ya. Berhubungan dengan anak. Baik, selanjutnya dalam pembelajaran ini kira-kira model pembelajaran apa sih yang Bu Nufus gunakan? Oke, untuk model pembelajaran yang sesuai dengan rencana pembelajaran yaitu model pembelajaran problem based learning atau disingkat dengan PBL. Oh, yang ada langkah-langkah Iya, betul ya. Baik. Selain menggunakan metode atau model PBL tadi, apakah ada strategi yang lain yang digunakan? Ada. Mungkin strategi pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu strategi pembelajaran yang mengedepankan berdiferensiasi. Dan di sini saya akan gunakan yang berdiferensiasi proses dan diferensiasi konten. Itu untuk kayak lebih minat anaknya, menyesuaikan. Jadi kita akan observasi di kelas nanti mengelompokkan anak berdasarkan minat belajar. Ya, minat belajar nih. Oke, bagus sekali seperti itu. Seru. Selanjutnya penilaian yang akan Bu Nufus gunakan nanti pada saat observasi, penilaian seperti apa Ibu? Untuk penilaiannya saya akan menggunakan penilaian tertulis yang pasti ya. Kemudian dengan penilaian sikap, itu yang menggunakan penilaian observasi. Iya. Jadi nanti mau menggunakan dua jenis penilaian, penilaian sikap dan penilaian tertulis. Itu pasti ya. Observasi dan tertulis. Baik, selanjutnya itu ada pertanyaan terakhir. Kira-kira observasi nanti siapa sasarannya yang mau kita observasi? Kemudian kapan waktu pelaksanaan?
Oke, untuk sasaran yang akan saya gunakan yaitu kelas 10. Karena materinya sesuai adanya di kelas 10. Dan waktunya itu di hari Rabu jam 3. Oh, berarti kita nanti observasi anak-anak kelas 10, Iya. kemudian kita menggunakan hari Rabu, jadi jam ketiga dan keempat. Iya, betul. Baik, berarti hari ini ya Bu ya? Iya, betul. Oke, alhamdulillah berarti pra observasi kita hari ini, percakapan kita sudah selesai. Ya. Selanjutnya mari kita laksanakan observasi di kelasnya. Oke, siap. Ya. Oke. Assalamualaikum. Oke, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan kemudahan untuk pembelajaran kita hari ini. Oke, untuk ketua kelas, silakan disiapkan. Oke, semuanya untuk berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan untuk gerijanya dipandu. Berdiri semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi Oke, silakan duduk kembali. Selanjutnya dibuka ya Al-Quran di HP-nya. Kita akan melanjutkan ngaji kita. Oke, bagaimana? Sudah siap semua? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun. Shadaqallahul azim. Oke, selamat siang semuanya anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah hari ini ada yang tidak masuk kawan kalian? Ada. Berapa orang kira-kira yang nggak masuk? 3. Ada konfirmasi nggak hari ini kenapa tidak masuk? Apakah sakit atau izin atau alfa gitu? Oke, sebelum materi Ibu sampaikan, kita pretest terlebih dahulu. Ya mungkin ada berhalangan di luar gitu ya. Tapi izin ya sama ketua kelas ya. Ya. Oke, ini sudah membentuk kelompok yang seperti sebelumnya. Ya, ini ada kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 3. Oke, sekarang perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan. Di sini kita lihat sudah ada judul barisan aritmatika. Pernah belajar barisan aritmatika? Coba diingat-ingat, siapa tahu kalian dulu tuh pernah nih waktu SMP atau MTS gitu. Pernah nggak? Pernah. Ya remang-remang gitu ya, tapi pernah lah ya. Oke, di sini ada barisan aritmatika, ya sesuai dengan judulnya ada barisan, berarti kalau barisan itu yang sesuatu yang apa tuh? Yang menyusun, yang berbaris gitu ya. Contoh dari kehidupan kita yang berbentuk barisan itu apa tuh? Apa tuh? Pada kegiatan apa kira-kira? Upacara? Nah, upacara kira-kira baris atau enggak baris? Baris. Baris dong. Kalau enggak baris enggak rapi. Ya.
Kemudian selain daripada upacara, contoh yang lain apa? Kursi biasanya ya. Kalian nyusun kursi ini kebetulan kita lagi buat kelompok aja, makanya kursinya agak digabung-gabungin, jadi nggak berbaris. Nah, itu juga salah satu contoh dari barisan. Jadi di sini ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama menjelaskan pengertian barisan aritmatika, yang kedua menentukan rumus suku ke N suatu barisan aritmatika, yang ketiga menyelesaikan masalah kontekstual yang terkait dengan barisan aritmatika. Nah, kalau masalah kontekstual ya contohnya yang berhubungan dengan dunia nyata. Ya tadi kalian upacara baris. Kemudian menyusun bangku juga itu termasuk ke dalam masalah kontekstual. Kita lanjut. Oke, baiklah. Setelah tadi Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, nah sekarang kita akan membacakan kesepakatan kelas terlebih dahulu. Yang pertama, ada harus saling menghargai pendapat teman. Kemudian, tidak mengganggu kelompok lain, bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan saling bekerja sama dalam kelompok, berperilaku sopan. Gitu. Sepakat semuanya? Sepakat. Atau ada tambahan dari anak-anak sekalian? Cukup? Oke. Sudah tahu ya tujuannya ya? Yang pertama pengertian dulu. Oke, perhatikan. Di sini ada barisan aritmatika. Nah, di sini ada 3 contoh. Ada 1, 2, 3. Yang pertama 1, 3, 5, 7. Nah, di sini ada 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7 kira-kira memiliki beda yang sama atau tidak? 1 ke 3 itu berapa bedanya? 2. 3 ke 5? 2. 5 ke 7? Putar, stop. Putar, stop. Putar, stop. Stop. Untuk masing-masing kelompok maju ke depan. Masing-masing kelompok maju ke depan satu-satu. Ini malah udah ada ininya lagi. Ini bekas kemarin di kelas 10. Oh, stiker ya. Oh iya ininya. Oke, silakan diskusikan dengan kelompok masing-masing. Gimana cara mencari jawabannya? Ditulis nama kelompoknya siapa aja, kelompok berapa. Ya. Oh iya ininya. Sudah ya? Oke, kalau sudah, sekarang masing-masing kelompok maju ke depan dan presentasikan hasilnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari latihan tadi.
Jadi, banyaknya kursi pada barisan ke-20 adalah 50. Di sini Ibu mau menyimpulkan bahwa untuk pembelajaran barisan aritmatika, apa tuh? Semua pola yang memiliki selisih yang sama, gitu. Kemudian selisih atau beda yang sama itu bisa dikatakan dengan barisan aritmatika. Oke, jadi untuk pembelajaran kita hari ini bagaimana Nana? Seru. Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Oke, sekarang kita post test ya. Ini situ sih jangan di atas meja. Silakan dikerjakan soalnya masing-masing, nggak boleh nyontek. Ini disimpan dulu. Nilai terbaik untuk post test kita hari ini yaitu atas nama Romi Setiawan. Tepuk tangan. Iya. Alhamdulillah. Untuk yang lainnya, tolong lebih bersemangat lagi ya. Tolong lebih dipahami lagi. Soalnya materinya agar mendapatkan nilai yang baik. Gitu. Amin. Oke, baiklah anak-anak. Untuk tugas kalian yang akan datang yaitu merangkum materi yang sudah tadi disampaikan, yaitu tentang barisan aritmatika. Tolong dibuat, tadi udah Ibu share ya di HP, tolong dibuka, nanti boleh dikumpul dalam bentuk mind mapping gitu ya, atau video, atau tulisan, yang penting dikerjakan. Oke, untuk materi yang akan datang, kalau tadi barisan aritmatika, materi yang akan datang yaitu deret aritmatika. Oke, jadi karena kalian sudah tahu materi kita yang akan datang, silakan kalian searching atau kalian cari buku yang masih ada deretnya. Ya, nanti kita masuk, kita. Oke, silakan berdiri semua. Kita mau ice breaking dulu. Kan? Integral. Nah, ini tambah. Kurang. Ayo kali. Tepuk tangan. Oke, baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini yang berhubungan dengan barisan aritmatika, ternyata barisan aritmatika itu memiliki pola yang sama, selisih yang sama, beda yang sama. Jadi yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari yaitu mungkin dalam baris berbaris atau menyusun kelas yang lebih rapi lagi gitu ya. Mungkin itu saja. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bairi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam percakapan pasca observasi bersama saya Eka Rahmawati, calon guru penggerak dari SMA Nurul Hidayah, Kecamatan Waisulan, Kabupaten Lampung Selatan. Di sini saya masih ditemani oleh Ibu Siti Hayati Nufus sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Bapak Agung sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum Bapak Agung. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ibu Nufus, assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini Bu Nufus? Alhamdulillah. Sehat ya? Baik. Jadi Ibu, di percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah kita lakukan kemarin, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah kita lakukan kemarin?
siswa mampu bekerja sama dengan baik. Itu kalau untuk tujuan Anda tercapai ya kita. Terus kalau untuk indikatornya, itu yang pertama terciptanya pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Terus terpenuhinya kebutuhan belajar sesuai dengan bakat dan gaya belajar siswa sendiri. Terciptanya ruang kolaborasi di dalam kelompok dan terbentuknya karakter peserta didik yang mandiri dalam belajar rasa ingin tahu. Gitu. Dan yang terakhir, terbentuknya kemampuan siswa yang berkolaborasi. Baik. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran yang Ibu capai dan itu indikator-indikator yang keberhasilannya ya Bu ya. Ya. Kemudian Bu, Ya. untuk area pengembangan, apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa saja yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas kemarin? Untuk area pengembangan yang sudah saya lakukan di dalam kelas adalah membantu proses belajar mengajar yang efektif serta menggunakan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan murid. Adapun langkah-langkah yang sudah saya lakukan di dalam kelas, yang pertama pembukaan proses belajar. Di sini saya berusaha dengan maksimal untuk meningkatkan konsentrasi murid untuk siap belajar. Terus yang kedua, adanya muatan sosial emosional dalam aktivitas pembelajaran. Kemudian yang ketiga, saya melakukan pendekatan dalam mendampingi murid, dan yang keempat, saya menggunakan strategi pembelajaran seperti menggunakan KKPD. Nah, menggunakan instruksi yang sudah dipahami, apa yang sudah dipahami oleh murid, menggunakan model pembelajaran PPL, kemudian menggunakan metode diskusi, tanya jawab dan penugasan, serta menggunakan media pembelajaran seperti LPD, laptop, proyektor, PowerPoint dan handphone. Gitu. Selanjutnya yang kelima yaitu penutupan proses pembelajaran. Di sini saya melakukan refleksi yang efektif, refleksi pembelajaran. Oke, baik. Jadi area pengembangannya berkaitan dengan memandu proses belajar mengajar, kemudian menggunakan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan murid dan sebagainya ya. Kemudian menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik, namun ya balik lagi masih ada kekurangan atau belum sempurna. Jadi tetap masih Iya. dirasa ada kekurangan Iya, ya. betul. Kira-kira yang tadi Ibu rasakan ada kekurangan itu, menurut Ibu kekurangan atau mungkin kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran itu contohnya apa? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi ya tentunya mungkin dialami oleh guru-guru yang lain juga ya. Masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar, artinya siswa tersebut kurang aktif atau ya pasif. Jadi masalahnya adalah ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif, kemudian mungkin mengandalkan teman yang lain gitu ya Bu ya? Iya betul. Iya. Baik. Kira-kira Bu, mengapa hal itu bisa terjadi? Kira-kira kenapa sih mereka itu kurang aktif? Terus kenapa mereka itu nggak mau ikut terlibat dalam diskusi misalnya? Gitu ya. Mungkin dari minat belajar siswa yang masih kurang. Mungkin karena saya juga kurang maksimalkan anak untuk menyampaikan pendapatnya, sehingga anak yang lain terlalu nyaman dan tenang saja gitu ngandelin. Ya, jadi kan si itu biasanya yang Itu suka tidak aktif. nanya, Iya. jadi nanti si itu aja yang nanya, si itu Iya aja betul yang jawab, betul. mungkin ya. Apalagi matematika ya. Oh iya. Iya. Begitu jadi kira-kira itu. Kemudian rencana Ibu apa nih untuk mengatasi masalah
disesuaikan dengan kenyamanan mereka, menggunakan gaya belajar masing-masing. Ada yang menggunakan gaya belajar visual, menggunakan gaya belajar auditori, dan juga menggunakan gaya belajar kinestetik. Nah, kemudian akan memaksimalkan anak-anak berpendapat, misalnya dengan menunjuk langsung anaknya untuk berpendapat, jadi langsung ke anaknya gitu. Iya, biar interaktif juga dalam belajar. Baik. Jadi itu kira-kira rencana ke depan ya Bu ya. Iya. Pada saat nanti proses pembelajaran ke depan itu nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka, menggunakan gaya belajar masing-masing. Kemudian ada anak yang menggunakan visual, ada yang menggunakan gaya belajar auditori, dan menggunakan kinestetik, begitu ya Bu. Iya, betul. Baik. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses-proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan kemarin ya Bu ya. Saya tunggu Ibu nanti cerita-cerita Ibu apakah itu bisa terrealisasikan dengan baik atau tidak. Kemudian selanjutnya saya ingin bertanya, kira-kira kapan nih Ibu mau melakukan perubahan melaksanakan rencana yang tadi Ibu sampaikan tadi? Melaksanakan ya, mungkin untuk waktu tepatnya belum saya tentukan, tapi ya insya Allah akan saya lakukan secepatnya. Kalau bisa di pertemuan kita selanjutnya. Jadi Ibu akan melaksanakan perbaikan atau rencana tadi secepatnya. Kalau bisa di pertemuan selanjutnya gitu ya. Baik. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan pasca observasi kita hari ini? Oke, yang saya dapatkan dari percakapan pasca observasi hari ini, saya jadi tahu masalah yang dihadapi dalam kegiatan pembelajaran kemarin, dan saya juga bisa menemukan apa yang akan saya lakukan untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga pembelajaran saya ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi. Baik. Jadi itu rencana Ibu ya, dan itu yang Ibu dapatkan dari hasil observasi hari ini. Kemudian mungkin ada satu pertanyaan terakhir nih Ibu ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching kita hari ini? Perasaannya, perasaan saya merasa senang dan bahagia dapat melakukan coaching dengan coaching gitu ya. Saya juga merasa termotivasi untuk terus belajar dan meningkatkan diri dalam pembelajaran di kelas untuk lebih baik lagi ke depannya. Baik. Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya dari Ibu Nufus. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan dengan baik. Kemudian akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik kita sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, kegiatan observasi kelas, dan juga percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Siti Hayati Nufus dan kepada Bapak Agung. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.